إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perkara yang paling penting adalah bagaimana kita mendapat ridha Allah di dunia, mendapat ridha Allah, dan di akhirat masuk surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan, katakan di dalam Al-Quran, wa inna فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai diriku Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku ini dekat dengan hamba-hamba-Mu. Tuhan kita dekat dengan kita, artinya adalah rahmatnya Tuhan kita dekat sekali dengan kita. Apa saja yang kita minta mesti akan diberikan oleh Allah. Minta kita minta perlindungan dari apapun, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, diteruskan dalam ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi, mengkabulkan doanya hamba-Ku yang mau berdoa ketika dia berdoa. Hamba yang mau berdoa akan dikabulkan Allah, ini janji Allah. Tetapi Allah memberi persyaratan di dalam pengabulan doa ini. Di akhir ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya hamba-hamba-Ku menyambut seruanku. Kalau kita diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah, maka disambut dengan sukacita, dengan bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sambut, kita amalkan seruan-seruan Allah, maka dikatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah mengikuti jenis amalannya. Kalau kita punya amalan selalu mengijabahi seruan-seruan Allah, maka ganti seruan-seruan kita kepada Allah pun diijabahi oleh Allah. Doa. Kenapa doa-doaku tidak makbul? Kenapa doa-doaku tidak makbul, seruanku tidak didengarkan oleh Allah? Karena seruan Allah tidak kita dengarkan. Nanti dibalas, seruan kita tidak didengarkan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wal yu'minu bi. Inilah rahasia doa-doa menjadi makbul. Hadirin, artinya persyaratan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita ini mengamalkan perintah-perintah Allah semuanya dan menjauhi larangan.
Artinya kita dapat cahaya untuk bergerak. Hadirin, tetapi hidayah ini tidak akan diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang diberikan. Siapalah mereka? Maka Allah mengatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah demi Alif Lam Mim. Kitab ini huruf-huruf yang tahu hanya Allah saja artinya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan hidayah. Hanya orang-orang yang bertakwa inilah yang akan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, kitabnya Allah. Kalau dalam hati ada takwa ini ada dalam hati. Maka begitu diperdengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mendengar nasihat Al-Quran, mendengar cerita-cerita orang soleh di dalam Al-Quran, juga mendengar cerita-ceritanya kehancurannya orang-orang yang menentang Allah dalam Al-Quran, maka hati bergetar. Hati bergetar, terasa betul, dan akhirnya datanglah hidayah, petunjuk, dan akhirnya mengamalkan semua seruan Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ini cerita urutannya orang itu dapat hidayah dari sini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwa ini apa? Apa itu takwa? Kenapa begitu penting takwa ini? Kenapa takwa ini mendasari datangnya hidayah? Hadirin, takwa ini sebetulnya artinya adalah takut kepada Allah. Tetapi artinya begitu luas takwa ini. Maka sebagian para ulama gambaran takwa ini adalah kondisi seseorang, hati seseorang yang sangat-sangat berhati-hati di dalam kehidupan. Betul-betul berhati-hati. Seperti hati-hatinya seseorang ketika dia masuk di dalam kebun yang banyak semak belukarnya, yang banyak duri-durinya, sehingga dia berjalannya pun dengan berjinjit dan pakaiannya pun dising-singkan jangan sampai kerendet duri di situ ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, seperti itulah orang yang bertakwa. Maka dalam perjalanan hidupnya dia selalu hati-hati. Ini halal apa haram? Perbuatanku ini dicintai Allah atau akan mendatangkan kemarahan Allah. Betul-betul teliti begitu. Kalau duri dunia paling itu hanya akan merusakkan baju kita atau hanya menggores kulit kita. Itu duri dunia. Tetapi kalau duri akhirat itu artinya adalah neraka, Tuhan. Kalau kita salah di dalam menjalani hidup kita, maka kita akan kena duri, yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dalam seluruh tindakan yang kita buat, hendaknya kita ingat bertakwa. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa ketika kita ini di pasar. Kalau kita sebagai pedagang, maka kita jual beli dengan ada rasa takwa, takut kepada Allah. Takutnya menyakiti saudara Islam kita, takutnya mengurangi hak saudara Islam kita, takutnya nanti menjadikan saudara Islam kita ini jadi sakit hati. Maka hadirin, hati-hati. Ini
Ini kalau kita di pasar. Kalau kita sedang beli, juga beli dengan hati-hati. Kalau kita sedang muasyarah dengan saudara dan teman-teman kita, maka muasyarah dengan saudara dan teman-teman dengan hati-hati. Berkata dengan tutur yang baik, sehingga kata-kata kita ini menjadikan kesejukan pada saudara Islam kita yang kita ajak bicara. Di depan kita baik, di belakang juga kita baik. Ini namanya hati-hati. Kita usaha kita ini, lesan kita ini tidak menggunjing saudara-saudara Islam kita. Dan kita usaha bagaimana saudara-saudara Islam kita pun juga selalu terhindar dari mara bahaya, yaitu perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada seorang alim, orang yang soleh, yang mana beliau ini sangat-sangat menjaga diri dari ghibah, yaitu menggunjing orang Islam. Beliau menjaga dirinya dari ghibah, dan beliau pun juga menjaga saudara-saudara Islamnya dari ghibah pula. Maka beliau ini punya amalan. Setiap kali ada teman-temannya yang ghibah, maka dia langsung gitu, langsung astagfirullah. Nah, selalu begitu. Kalau ada orang ghibah selalu langsung mereka teringat, Masya Allah, astagfirullah, kita sudah dosa. Hadirin, inilah takwa. Karena kalau kita ini membiarkan saudara kita begitu saja, sehingga mengamalkan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah, dan dia senang melihat mereka berbuat seperti itu, maka dikhawatirkan kita pun juga akan masuk di dalam golongan seperti itu. Karena kalau kita senang keburukan, kita tidak mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka akhirnya kita akan digolongkan dengan orang yang mengamalkan keburukan itu sendiri. Kalau kita senang kepada kekafiran, ridho dengan kekafiran, maka kita pun juga akan digolongkan kepada kekafiran. Ridho bil kufri kufrun, dikatakan. Ridho dengan kekafiran adalah kufur. Ridho dengan kemaksiatan adalah maksiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang takwa ini mesti dia itu akan selalu menjaga dirinya, jangan sampai saya ini dimarahi oleh Allah. Sebetulnya ini sudah diringkas di dalam surat ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ini adalah di dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Kalau kita ini sudah hidup di dunia, artinya setiap hari umur kita ini menguap, menit demi menit, detik demi detik, terus menguap, habis lagi, seperti habisnya lilin yang telah disulup. Kalau kita pengen umur kita ini tidak berkurang, ada caranya. Jangan lahir di dunia, tidak akan berkurang. Begitu kita dilahirkan di dunia, maka seperti lilin yang sudah disulup, sudah terus tambah hari, tambah berkurang. Untuk menghibur kekurangan umur ini, maka manusia-manusia membuat namanya ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umur, bukan ini. Berkurang umurnya, berkurang. Akhirnya seperti itu. Tidak akan tambah panjang, itu sudah ditentukan oleh Allah. Berkurang aja adanya itu. Tambah hari berkurang. Maka hadirin yang dimuliakan, itulah dikatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh di dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Karena orang yang beriman mesti dia itu akan berpikir bagaimana dia ini meridhokan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, hakikatnya iman. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan memurnikannya, maka dia akan masuk surga. Qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Dikatakan, apa ikhlasnya itu wahai baginda Nabi? Bagaimana cara memurnikan kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi katakan, antahjuzahu an maharimillah. Bila mana kalimat la ilaha illallah ini bisa menjaga orang yang mengucapkannya ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka tanda-tanda kalimat la ilaha illallah sudah masuk di dalam hati kita, tandanya adalah kita ini tidak berani lagi bermaksiat. Bagaimana bermaksiat? Kita sudah janji kepada Allah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikut Allah, taat kepada Allah, berjanji kepada Allah dengan seperti itu. Maka kalau ingat syahadatnya ini, seharusnya seorang yang iman, begitu dia akan melanggar perintah Allah, ingat syahadatnya, aku sudah berjanji kepada Allah. Bagaimana aku bisa melanggar janji kepada Allah? Sedangkan kalau aku berjanji kepada Allah, Allah juga berjanji kepada aku untuk masukkan surganya. Kalau aku melanggar janji kepada Allah, maka Allah masihkah mau masukkan diriku ke dalam surganya? Ini yang harus kita pikirkan. Allah katakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Barang siapa orang yang mati hatinya yakin sungguhnya tidak ada yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ini janji Allah. Tetapi itu la ilaha illallah seperti apa? La ilaha illallah yang ikhlas. La ilaha illallah yang ikhlas seperti apa? Yaitu la ilaha illallah yang menjadikan seseorang ini menjauhi larangan-larangan Allah. Ada pertanyaan? Pertanyaannya begini, saya ini belum bisa bersih dari maksiat. Saya ini la ilaha illallah, saya ini bagaimana? Dia pikir sendiri, perlu diulang lagi kalau begitu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat Allah begitu luas kepada hamba-hambanya. Bagaimana sayangnya Allah begitu luas, begitu besar kepada hamba-hambanya. Allah masih membukakan pintu taubat. Pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Sehingga kalau ada hamba yang terpeleset sehingga dia mengamalkan perkara yang dilarang oleh Allah, kalau dia masih mau bertobat, maka tobatnya mesti akan diterima oleh Allah SWT. Tapi syaratnya 3 tobat itu. Pertama, yaitu meninggalkan seluruh kemaksiatan. Tinggalkan semua maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali maksiat-maksiat yang pernah dibuat. Yang nomor 3, niat sungguh-sungguh tidak akan mengulang maksiatnya lagi sampai akhir hayat. 1 dari 3 persyaratan taubat ini tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini betul-betul dipenuhi, maka hadirin taubatnya diterima oleh Allah SWT. Dia bersih kembali. Dia bersih kembali. Maka hadirin, kadang-kadang juga kita ini banyak mengamalkan dosa-dosa yang kita rasa.
Ada dosa itu saking kita ini sudah biasanya banyak kita amalkan tapi tidak kita rasa. Kita menikmati mendengarkan orang Islam digunjing, tidak kita rasa. Itu satu dosa. Kita menikmati pemandangan yang haram, itu satu dosa, kita tidak merasa. Kita menikmati itu, menikmati ini, melakukan itu, melakukan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hamba ini. Asal hamba-hamba itu masih sholat 5 waktu itu, sholat 5 waktu, setiap sholatnya itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ketika kita mau berjumatan, maka Jumat itu juga akan menghapus dosa-dosa sebelumnya satu Jumat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah dekat dengan diri kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Itulah kalau orang sudah beriman, nanti akhirnya punya amal saleh. Tetapi kondisi orang ini selalu akan ada naik turun, selalu begitu. Awal-awalnya terus, akhir-akhirnya lembek. Setelah lembek marah-marah, setelah macam rubah-rubah manusia. Maka Nabi pun juga mengatakan, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin faqr. Setiap segala sesuatu itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa-masa semangat mesti akan diikuti masa lembek, masa lemah. Dulu begitu semangat kita keluar dari jalannya Allah, 4 bulan, terus semangat. Tapi lama-kelamaan 4 bulan, kamu saja, kamu itu orang semuanya kayak nggak utuh saja. Masa semangat sudah habis, masa lembek lagi saja. Hadirin, lembek itu boleh saja, tapi yang istiqomah. Nabi katakan, barang siapa ketika datang masa lemahnya itu masih tetap menjaga sunnah, maka dia masih beruntung. Tetapi kalau ketika masa lembeknya lah meninggalkan agama, maka dia hancur. Memang seperti itu manusia. Itulah manusia. Maka itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah tambahkan lagi wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan saling mengingatkan untuk mengamalkan agama, saling mengingatkan untuk menyabarkan diri dalam agama. Apa itu? Karena manusia ini lemah. Karena manusia ini butuh kearifan. Nah, itu kearifan. Kearifan itu penyemangat. Ada orang yang semangat lagi. Dalam bed semangat lagi. Di dalam agama ada beberapa aturan di sini. Yaitu kita ini diwajibkan untuk kumpul dalam satu Jumat sekali, yaitu ketika Jumatan. Maka Jumatan itulah orang-orang Islam di masjid-masjid untuk ditarghib, untuk disemangati mengamalkan agama lagi. Satu Jumat sudah berimang dengan dunia, kumpul sana dengan orang ahli dunia, mengurus dunia sana sini. Maka begitu hari Jumat, targhib lagi urusan akhirat. Maka ketika Jumatan, yang khutbah malah ngomong dunia lagi, semangat dunianya lagi, makanya begini. Ini sudah satu minggu penuh itu sudah ngomong dunia dan hidup bergelimang dengan dunia. Ini waktunya diingatkan urusan akhirat. Maka Jumatan itu ngomong akhirat, bukan ngomong dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kelihatannya juga Jumatan belum cukup, maka dikasih juga yaitu malam Sabtu Zahri. Itu tambahan saja itu. Sebab dalam agama sudah diatur satu Jumat sekali, diingatkan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu bukan berarti hanya waktu Jumatan saja, tapi satu sama lain umat Islam ini seharusnya selalu ingat mengingatkan.
Bagaimana baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, maka beliau membuat satu aturan yang Masya Allah, belum pernah ada orang yang membuat aturan seperti itu. Sebelumnya zaman baginda Nabi dan setelah zaman baginda Nabi, belum ada orang yang membuat aturan seperti itu. Yaitu apa? Mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dan orang ansar. Satu sama lain saling mengabsen untuk mengamalkan agama. Maka dikatakan tidak pernah kalau orang sudah disaudarakan oleh baginda Nabi ini kok sampai tidak bertemu selama lebih dari 3 hari. Kok salah di 3 hari gak ketemu, mana saudaraku kok gak cari kemana-mana ya? Dicari kemana-mana, umat terabsen semuanya, sehingga amalan sama begitu, ngaji semuanya, ibadah semuanya, zikir semuanya, satu sama lain saling absen. Diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala memanfaatkan persaudaraan dengan satu sama lain. Maka beliau katakan kepada saudara sahabat Ansarnya, dia berkata, wahai saudaraku, kalau aku ke pasar maka kamu ngaji sama baginda Nabi. Nanti kalau ganti kamu ke pasar, aku yang ngaji sama baginda Nabi. Kalau kita ketemu maka kita mudzakarah, apa yang kita dengar dari baginda Nabi kita sampaikan satu sama lain. Saling ingat mengingatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau terjadi seperti ini, maka kelemahan tadi, masa lemah tadi itu bisa ditangani dengan cara saling ingat mengingatkan. Sehingga ketika mau lemah, ingatkan lagi, semangat lagi. Mau lemah, ingatkan lagi, semangat lagi. Kemudian di samping lemah, manusia juga punya rasa bosan. Bosan hanya ini saja. Ada rasa bosan, tidak ada. Maka ada harus lagi tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam agama. Gak lama, sabar sebentar, hasilnya adalah selama-lamanya di surga. Sabar sebentar saja. Sabar sebentar saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan bahwa satu hari di akhirat sana itu adalah 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita ini 100 tahun, 100 tahun semoga panjang lagi. Pengen 100 tahun itu 1000 tahun. Saya paham, mesti semuanya akan 1000 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Semua pengen umurnya panjang. Tidak ada orang yang pengen mati di sini ini. Saya paham, karena dunia itu nikmat. Itulah yang membuat lalai akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seumpama umur kita ini 100 tahun saja, ya, itu sebetulnya kita hidup di dunia ini hanyalah 2 jam akhir. 2 jam taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah. 2 jam saja hasilnya selama-lamanya di surga Allah. Sedikit saja kita ini korban, tapi kita selama-lamanya kita akan dikasih nikmat oleh Allah. Hadirin, kalau kita kumpulkan harta di dunia ini, maka harta yang kita kumpulkan itu hanyalah akan menjadikan kerugian bagi diri kita. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, akan semakin banyak kerugian yang kita derita. Kalau kita kumpulkan punya harta, kita ini punya harta 1 juta, mau seperti itu. Kita mati rugi berapa? Rugi 1 juta. Kalau kita kumpulkan harta itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, triliun-triliun, hadirin, maka kita mati, kita rugi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Pengen rugi banyak atau rugi sedikit? Gak berani jawab. Haula wala quwwata illa billah. Hadirin, ada seseorang soleh yang menasihati, ketahuilah kalau kamu tidak dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kamu itu syukuran, katanya. Loh, kok bisa begitu? Karena kamu pertama kali tidak akan dirugikan oleh Allah. Yang kedua kali,
urusan ngurusi harta itu kamu tidak dibebankan kepada dirimu, tapi dibebankan kepada orang lain. Kamu ini adalah raja, tidak perlu ngurus-ngurus harta, yang ngurus-ngurus orang-orang lain itu saja. Maka butuh syukur kepada Allah. Yang tambah lagi ketika di akhirat nanti kamu langsung ke surga. Mereka masih diurus juga urusan karena dia punya harta ketika di dunia. Maka hadirin, kalau kita ini nggak punya harta pun kita ini harus syukur. Alhamdulillah, aku tidak dikasih urusan. Aku ini adalah raja. Mereka yang dikasih urus-urus itu adalah bawahannya raja. Kita berpikirlah yang baik. Kalau kita berpikir yang baik, maka hidup seperti apapun, maka kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seneng begitu. Ada yang syukur kepada Allah. Kalau syukur, nanti kebahagiaannya akan ditambah-tambah oleh Allah. Sebetulnya apa yang dicari manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Adalah kebahagiaan. Kenapa orang cari harta? Karena pengen bahagia. Kenapa orang cari istri yang cantik-cantik? Karena pengen bahagia. Dikira kecantikan itu ada kebahagiaan. Kenapa orang pengen rumah yang besar-besar? Karena pengen bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari ini semua orang yang cari bahagia. Bagian ada cerita. Seorang tukang mancing. Dia itu mancing. Begitu mancing, tanya sama temennya yang kaya. Hei, kenapa kamu mancing? Jual saja pancingnya, belikan jaring. Loh, untuk apa? Biar dapat ikan yang banyak. Pancing sedikit, jaring banyak. Oh ya gitu. Nah kalau sudah dapat ikan, itu kamu tabung nanti hasilnya. Belikan kapal, ikan yang lebih banyak lagi. Oh gitu. Kalau sudah dapat, kapal yang besar lagi. Langsung keluar sudah kalengan seperti itu. Nah kalau sudah begitu, ya bahagia. Nah, apa harus repot-repot? Aku aja bahagia mancing ini, gitu ya. Tukang mancing itu bahagia banget, seneng gitu. Nah, kalau hanya cari bahagia, kenapa kita harus repot-repot? Semua yang ingin cari bahagia, kita belum sampai bahagia, tetapi kita rekoso habis-habisan belum sampai bahagia. Assalamualaikum. Balik mana? Akhirat. Nah itu coba. Loh, aku belum bahagia loh, belum sukses loh. Salahmu sendiri. Kamu mancing aja udah bahagia tadi sebetulnya, kata Israel. Berangkat. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Maka kalau pengen bahagia, jangan nunggu nanti. Sekarang jadilah orang yang bahagia. Siapa mereka yang bahagia? Kelihatannya itu orang-orang yang pulang 4 bulan, 40 hari itu wajahnya mencorong bahagia sekali. Gimana itu kalau kita ikut itu? Nah, insyaallah bang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa pertemukan kayak seperti ini. Alangkah senangnya kita ini di dunia bisa berkumpul kayak ini dan di akhirat nanti juga bisa berkumpul. Hadirin, mesti semua orang Islam punya cita-cita, yaitu cita-cita bagaimana mempunyai saudara yang banyak. Maka usaha yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah usaha menyatukan umat. Dulu baginda Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, wahai orang Mekah, katakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata baginda Nabi. Terus berputar. Beliau juga mengatakan, wahai orang-orang Mekah, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan dapat menyatukan hati seluruh orang Arab dan seluruh orang Ajam. Tapi mereka malah tertawa. Kita harus menyembah Tuhan satu. Tuhan kami banyak, itu pun tidak bisa menyatukan orang Arab. Bagaimana kalau hanya Tuhan satu kok bisa menyatukan orang Arab? Ditertawakan baginda Nabi. Tapi apa yang dikatakan baginda Nabi betul. Dulu sebelum datangnya baginda Nabi, itu mereka ini kabilah sana, kabilah sini, kabilah semuanya itu berpencar-pencar kayak seperti itu.
satu sama lain saling juga bertempur, perang satu sama lain. Maka hadirin, begitu datang Islam, berubah suasana. Suasana berantem berubah menjadi suasana kasih sayang. Ada dua kabilah, Aus dan Khazraj di Madinah, berantem, perang, sudah korbannya itu sudah berpuluh, beratus-ratus manusia mati, ratusan ribuan manusia mati. Dan perangnya itu 120 tahun. Coba kita bayangkan. Setiap punya anak, nah musuhmu adalah itu. Yang sana, nah musuhmu adalah itu. Teruskan permusuhan. Ganti generasi. 120 tahun, bayangkan. 100 tahun itu 3 generasi. 120 mungkin sudah 4 generasi. Diturunkan untuk berantem terus-menerus. Padahal dulu Aus dan Khazraj ini saudara. Ini saudara. Anak-anaknya berantem sampai tidak ada habis. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu datang Islam, perang yang sudah 120 tahun itu langsung padam seketika. Satu sama lain menjadi satu hati, seneng semua satu sama lain, menjadi saudara kembali. Inilah kerja Islam. Ini kerja yang benar. Kalau kita mendakwahkan dakwah untuk Islam, mesti hasilnya adalah persatuan. Maka dakwah ini untuk Islam, bukan Islam untuk kita. Bukan. Kita gunakan semua potensi diri kita ini, kewibawaan, golongan, semua yang macam-macam yang kita punya ini kita gunakan untuk kemajuan Islam. Jangan dibalik. Islam kita buat untuk mempromosikan diri kita. Kalau hasilnya, kalau kita itu niatnya kebalik, hasilnya kebalik nanti juga. Orang bawa pedang, kalau pedangnya itu dipegang, pegangannya lurus, ini ada manfaatnya. Tapi kalau kebalik, malah balik ke diri sendiri, Pak. Maka jangan dibalik-balik ini. Maka itulah bagian Nabi gunakan Quraisynya. Ketika Nabi gunakan, orang-orang Quraisy menggunakan orang ke-Quraisynya. Orang-orang Khazraj gunakan Khazrajnya. Orang-orang Aus menggunakan Ausnya. Apabila gunakan mereka, semua potensinya digunakan untuk kemajuan Islam. Sebentar saja 2/3 dunia semuanya dimasuki Islam, dapat hidayah. Ini bukan 2/3 negara, 2/3 dunia menyebar ke seluruh dunia Islam. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih ada orang yang berjuang, tapi kelihatannya saya tidak mengatakan perjuangannya kecil, terpotong, dikit, terpecah-pecah. Ketika perjuangan itu terpecah-pecah kayak seperti ini, maka yang nggak ada sedikit manfaatnya. Kalau perjuangan itu menyatu, jadi satu hati, satu kerja, satu gerak, maka hasilnya hidayah menyebar ke seluruh dunia. Hadirin, tetapi ini perlu satu amalan, dan amalan ini bukan amalan yang mudah. Ini amalannya adalah amalannya para pimpinannya para anbiya. Amalannya ulul azmi minar rusul, yaitu amalan sabar. Nah, begitu pentingnya sabar, maka sampai begini ini diperintah oleh Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sabar. Kayak apa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun beliau berdakwah. Ini baru beberapa hari saja sudah loyo. Perintah Allah ini supaya sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. 950 tahun sampai umutan, Pak. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayahnya marah habis-habisan, tapi beliau mengatakan,
Pak, saya akan doa kepada Allah biar Bapak masuk surga. Bisakah kita berkata kepada saudara Islam kita berkata seperti itu? Kalau kita lagi jauh lah, kita ini adalah saudara Pak. Saudara dari mana ini? Saya nggak kenal kamu, Pak. Saudara Islam Pak. Saudara Islam ya. Dan kita ketemu orang seperti itu. Kita harus sabar. Kita harus sabar. Kapok besoknya lagi, jangan ke rumah orang itu apa nyengit itu kalau ngomong dia. Nah ini namanya nggak sabar lah ini, nggak jadi itu. Ulul azmi minar rusul nggak seperti datangi lagi terus. Harus punya kesabaran. Maka dikatakan sampai Nabi Nuh alaihi wasallam dia dilempari batu sama kaumnya sampai tertimbun batu pun begitu bangun, alhamdulillah. Terus datangi lagi, dakwah lagi. Coba kalau kita ini punya sifat seperti itu, satu hati semuanya, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia satu hati umat Islam. Kurang satu saja umat Islam sabar, amalan satu aja lah sabar kok susah banget sih. Sabar insyaallah ya. Sabar itu betah, dan pokoknya sabar ketika musibah apapun sabar. Dijaga dirinya itu amalan yang dijaga, juga sabar di dalam amalan, betah dalam amalan. Baginda Nabi kita Muhammad SAW itu jadi kalau disakiti hatinya, jangan dikira yang disakiti hati itu hanya kita saja. Baginda Nabi ini tukang disakiti hati. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, tetapi kadang-kadang orang munafikin juga nyakiti hatinya baginda Nabi. Tapi beliau katakan, rahimallahu Musa laqad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelasi Nabi Musa. Sungguh beliau ini disakiti lebih banyak daripada aku, tapi beliau sabar. Akhirnya sabar. Maka cerita-cerita orang sabar itu mbok yo dibaca biar sabar. Jangan membaca cerita-cerita orang marah. Jangan membaca cerita-ceritanya orang ngamuk. Itu jadi tukang ngamuk kita ini nanti. Jangan membaca seperti itu. Itu jangan. Dai itu harus banyak membaca cerita-ceritanya orang yang bersabar. Itu begitu. Cerita para nabi, cerita para rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak kecil saja pengaruh ceritanya luar biasa. Anak kecil saja, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika beliau ini didatangi ayahnya dan ayahnya berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Coba halus dari kata-kata ini. Anaknya cerdas. Ayahku itu seorang nabi, seorang rasul. Mimpinya adalah hak, ini adalah perintah Allah. Berarti. Maka apa jawabnya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Laksanakan perintah Allah, wahai ayahku, engkau akan dapat diriku termasuk golongannya orang-orang yang sabar, para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh sebelum beliau. Bacaan taklimnya di rumah ini adalah cerita-ceritanya orang soleh, orang yang sabar. Makanya ketika mau disembelih itu beliau, insya Allah saya termasuk golongannya orang sabar, nggak masalah. Bagaimana? Adakah di antara kita yang pernah mau disembelih? Enggak ada. Belum disembelih saja sudah enggak sabar, apalagi disembelih lari. Apa? Ini jangan kacangan gitu. Dah itu yang kokoh tuh hatinya itu. Minta hati yang kuat gitu. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau merasa, aku ini tidak ada istiqdat untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul. Karena aku ini pemarah. Bagaimana aku bisa dijadikan sebagai nabi rasul? Maka beliau
berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan wa yadhiqu sadri wala yanṭaliqu lisani. Ya Allah, aku ini pemarah ya Allah. Bagaimana Engkau jadikan aku sebagai utusan dan aku ini susah ngomongnya keliru aja, susah ngomongnya itu nggak lancar. Maka dikasih wahyu Allah untuk berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Musa adalah, ya Allah, lapangkanlah dadaku sehingga jadi orang yang sabar. Padahal Nabi Musa ini kaumnya itu jangan kaumnya nakal betul. Kalau bisa dikatakan bajingan kabeh di kaumnya itu Bani Israil. Masya Allah, nakalnya itu luar biasa. Nakalnya luar biasa. Hadirin, tetapi ketika berdoa kepada Allah, maka Allah kasih kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi kenakalan kaumnya yang luar biasa. Saya kira itu umat Muhammad hari ini tidak senakal Bani Israil. Sekarang teman-teman kita orang baik semua. Kenapa kita tidak sabar? Bani Israil, memang kita ini menghadapi Bani Israil? Tidak. Kita adalah umat Muhammad. Umatnya Baginda Muhammad ini adalah umat yang baik, mudah diajak ngomong, mudah taat, orang baik semuanya umat Muhammad. Dulu baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika mau mikraj, maka beliau dikasih 2 minuman, satunya khamr, satunya susu. Maka baginda Nabi tersadari minuman ini, maka baginda ambil susu kemudian diminum. Malaikat Jibril mengatakan, Allah telah memberi hidayah kepada dirimu, ya Muhammad. Semua engkau mengambil khamr, umatmu akan makan akal kayak Bani Israil. Tapi kalau kamu mengambil susu, berarti umatmu nanti akan jadi orang-orang yang taat dan mudah taat. Betul, umat baginda Nabi itu mudah. Seperti apapun nakalnya baginda Nabi itu, kalau kita datangi Tuhan dengan kata-kata yang lembut, datang juga ke masjid. Coba, nggak ada orang yang datang ke masjid, nggak ada orang yang didatangi dengan cara lembut, marah-marah, nggak ada. Coba kalau kita menghadapi Fir'aun, ayo, ini belum menghadapi Fir'aun, baru saudara kita sendiri saja. Kalau kita berhadapan dengan Fir'aun, apa jadinya? Udah nggak sabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah minta kesabaran, baginda Nabi Musa minta kesabaran. Akhirnya dikasih kesabaran oleh Allah. Rabbi sabri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada lisanku sehingga ngomong bisa paham. Barulah beliau itu berdakwah. Makanya syaratnya sabar. Insyaallah bagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar, satu hati, dijaga semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini dan di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. على سيدنا محمد وما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ من حال أهل النار. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين
منصور مقبول على إحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحن. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عسرهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.